Kali ini Sumba Bagus akan membagikan pengetahuan mengenai kepercayaan Marapu dalam versi Sumba Timur. Ingat, dalam versi Sumba Timur. Sebelum masuknya 5 agama ke Sumba, warga pribumi sudah menganut kepercayaan Marapu, yaitu keyakinan lokal yang memuja para leluhur. Dari segi etimologis, Marapu merupakan gabungan dari dua kata yang bila dipisah menimbulkan makna berbeda. Menurut L. Ofri, dikutip dari jurnal Ritual Marapu di Masyarakat Sumba Timur, terbitan Universitas Negeri Surabaya, Marapu berasal dari dua kata, yakni ma, bermakna yang, sedangkan rapu bermakna dihormati, disembah, dan didewakan. Maka Marapu merujuk pada sesuatu yang dihormati, disembah, dan didewakan. Nah, kali ini, Sumba Bagus akan membantu teman-teman yang request mengenai kepercayaan Marapu Sumba Timur, di Pulau Sumba. Apabila ada kekurangan dari materi kami, silahkan komen di kolom komentar. Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada tahun 1982. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang, dan daging atau jasad hewan, dimakan oleh orang yang hidup. Sistem kepercayaan. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Marapu, yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut disebut Marapu. Kepercayaan terhadap roh. Dalam kepercayaan agama Marapu, roh ditempatkan sebagai komponen yang paling utama. Karena roh inilah yang harus kembali kepada Maulu Tahu Maji Tahu. Roh dari orang yang sudah mati akan menjadi penghuni Prai Marapu, atau negeri arwah, atau surga, dan dimuliakan sebagai Marapu, bila semasa hidupnya di dunia telah memenuhi segala nukuhara, atau hukum dan tata cara, yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan, terdapat dua macam roh, yaitu hamamu, atau jiwa, dan diawa, atau dewa atau roh suci, atau dewa. Hamamu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Berkat hamamu itulah manusia dapat berpikir, berperasaan dan bertindak. Hamamu akan bertambah kuat dalam pertumbuhan hidup, dan menjadi lemah ketika manusia sakit dan tua. Hamamu yang telah meninggalkan tubuh manusia akan menjadi makhluk halus dengan kepribadian tersendiri dan disebut diawa. Diawa juga ada dalam semua makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang kelak menjadi penghuni Prai Marapu pula. Marapu dibayangkan sebagai makhluk-makhluk mulia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia, tapi dengan kepandaian dan sifat-sifat yang lebih unggul. Mereka dapat berjenis kelamin pria dan wanita, serta berpasangan sebagai suami istri. Keturunan mereka ada yang menghuni bumi, dan dianggap sebagai nenek moyang yang menjadi cikal bakal dari kabilu-kabilu, atau kabisu-kabisu, atau yang biasa kita sebut suku-suku. Secara hierarki, para Marapu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Marapu dan Marapu Ratu.
Marapu ialah arwah leluhur yang didewakan dan dianggap menjadi cikal bakal dari suatu kabihu, keluarga besar, atau klan. Sedangkan Marapu Ratu ialah Marapu yang dianggap turun dari langit, dan merupakan leluhur dari para Marapu lainnya, jadi Marapulah yang mempunyai kedudukan yang tertinggi. Setiap kabihu mempunyai Marapu sendiri yang dipuja agar segala doa dan kehendak mereka disampaikan kepada Maha Pencipta. Para Marapu diupacarakan dan dipuja dalam rumah-rumah, terutama di rumah besar atau pusat yang disebut Uma Bokulu, atau Uma Bungguru, atau rumah persekutuan. Di dalam rumah itulah dilakukan upacara-upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan seluruh warga kabihu, misalnya upacara kelahiran, perkawinan, kematian, menanam, memungut hasil dan sebagainya. Mawulu Tahu Maji Tahu atau pencipta dan pembuat manusia. Walaupun terdapat banyak Marapu yang dipuja dan sering dimintai pertolongan, tetapi tujuan utama dari upacara pemujaan, bukan semata-mata kepada arwah para leluhur itu sendiri, tetapi kepada Mawulu Tahu, Maji Tahu, atau pencipta dan pembuat manusia, atau Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya Yang Maha Pencipta, biasanya dinyatakan dengan kata-kata, atau kalimat kiasan, itu pun hanya dalam upacara-upacara tertentu, atau peristiwa-peristiwa penting saja. Dalam keyakinan Marapu, Tuhan Pencipta tidak campur tangan dalam urusan duniawi, dan dianggap tidak mungkin diketahui hakikatnya, sehingga untuk menyebut namanya pun dipantangkan. Sementara itu, para Marapu dianggap sebagai media atau perantara untuk menghubungkan manusia dengan Penciptanya. Kedudukan dan peran para Marapu itu dimuliakan dan dipercaya sebagai Lindi Papa Kalangu, Ketu Papa Jolangu, atau titian yang menyeberangkan, dan kaitan yang menjulurkan, sebagai perantara antara manusia dengan Tuhannya. Para Marapu inilah yang telah menerima nuku, hara, atau hukum dan cara atau tata tertib hidup bermasyarakat, dari Maha Pencipta yang wajib ditaati oleh manusia. Kalimat-kalimat kiasan yang ditujukan untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa itu antara lain: A. Nama Padikamu Tahu, atau pencipta manusia. B. Nama Wulu Tahu, nama Ji Tahu, atau yang membentuk dan membuat manusia. C. Nama Wulu Tanga Mata Kalindi Uru, nama Hangaturi Wihiri 5, atau yang membentuk alis mata dan batang hidung. Yang menyayat tulang kaki dan tulang tangan. C. Nandiawa Tumbu, Nandiawa Dedi, atau dewa yang menumbuhkan dan dewa yang menjadikan. D. Inanuku, Ama Hera, atau ibu hukum dan bapak cara. E. Nama Padikamu Awamu Tanah, atau pencipta langit dan bumi. F. Lahuku Ina, Lahuku Ama, atau ibu segala ibu dan bapak segala bapak. G. Na Inam Bulu, Amandaba, atau ibu dan bapak seisi alam. H. Na Ina Pakawurumu, Na Ama Pakawurumu, atau ibu dan bapak dari seluruh yang ada. I. Napanda Nyurangara, Napanda Piakatamu, atau yang tidak disebut gelarnya, dan yang tidak dikatakan namanya. J. Mayapa Watuwulu, Matema Lojalala, atau pemegang batu ciptaan, dan penada kuali leburan. K. Diawam Bulumu, Pahombam Bulumu, atau jiwa dan roh yang esa. L. Inabai, Ama Bokulu, atau ibu agung dan bapak besar. M. Ina Makaluni, Ama Makaluni, atau ibu dan bapak yang kudus. N. Nama Bokulu Bua Matana, nama Balaruka Hiluna, atau yang besar biji matanya, yang lebar telinganya, yang dapat melihat dan mendengar seluruhnya. O. Nama Ilupaninimu, nama Ngaduka Tandakumu, atau yang memandang dengan teliti, dan meninjau dengan tuntas, yang mengetahui segala perbuatan baik, atau keburukan dari tingkah laku manusia. P. Mapatandangu Manjipu, nama Patandangu Mandoku Mandanga, atau yang memperhatikan yang salah, dan menimbang yang keliru. Ki. Nama Timbanda Haleli, nama Dahinda Panjilumu, atau Hakim yang Maha Adil. R. Nakanda Pundani Hirumu, Nakaranganda Lelimu, atau bukit yang tak beranjak, dan ranting yang tak bergerak, yang abadi. Makhluk-makhluk halus. Selain memuja arwah leluhur, agama Marapu juga percaya kepada bermacam roh yang ada di alam sekitar tempat tinggal manusia, sehingga perlu pula dipuja.
Terdapat kepercayaan bahwa benda-benda dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya memiliki jiwa dan perasaan seperti manusia, juga percaya adanya kekuatan gaib pada segala hal atau benda yang luar biasa. 1. Fatal Tanah. Fatal Tanah adalah roh-roh halus yang dapat berasal dari alam, dan bukan berasal dari manusia. Biasanya mereka menjadi penghuni pohon-pohon besar, batu-batu besar, gua-gua, hutan atau di kuburan. Fatal Tanah ini bersifat jahat dan selalu mengganggu manusia, karena itu sangat ditakuti. Fatal Tanah yang berasal dari manusia adalah roh dari orang-orang yang mati secara tidak wajar, misalnya disebabkan kecelakaan, bunuh diri, dibunuh dan sebagainya. Roh-roh semacam ini menjadi jahat karena penasaran, atau kesal tidak dapat terlepas dari hidupnya yang lama. Penduduk memberi mereka sesaji agar tidak mengganggu. 2. Mamarungu. Mamarungu adalah roh halus yang bukan berasal dari manusia dan mempunyai sifat jahat. Kedudukan roh halus ini lebih rendah dari Marapu, karena mereka merupakan pesuruh-pesuruh para Marapu. Karena sifatnya yang jahat, mereka sering mengganggu dan mencelakakan manusia dengan memasuki tubuh manusia yang hidup. Orang yang kerasukan Mamarungu ini akan menjadi jahat pula, dan selalu ingin mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, orang yang sering mencelakakan orang lain, disebut Mamarungu juga. Pada masa lampau orang semacam ini, dibunuh karena dianggap membahayakan orang lain. 3. Maranomu. Maranomu adalah roh halus yang sederajat dengan Mamarungu, tetapi mempunyai sifat baik dan suka menolong manusia. 4. Katiku Kamawa. Katiku Kamawa adalah makhluk halus yang termasuk kategori Fatal Tanah, tetapi bukan berasal dari manusia dan tidak diketahui asal-usulnya. Penampilan Katiku Kamawa berupa kepala manusia tanpa rambut dan berkulit hitam legam. Kebiasaannya berguling-guling di tanah sambil tertawa. Makhluk halus ini suka mengganggu manusia dan bertempat tinggal di pohon-pohon besar atau di pohon mangga. 5. Bumbu. Bumbu adalah makhluk halus yang berupa kambing jantan. Makhluk halus ini pun suka mengganggu manusia dan bertempat tinggal di antara pepohonan, gunung-gunung atau di tempat-tempat sunyi. Kekuatan gaib. Orang Umalulu percaya bahwa di sekeliling mereka ada kekuatan-kekuatan gaib, dalam gejala-gejala dan hal-hal luar biasa, yang dapat berupa gejala-gejala alam, tokoh-tokoh manusia, bagian-bagian tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan suara-suara yang luar biasa, antara lainnya adalah 1. Ngilu Katiu. Ngilu Katiu adalah angin yang bertiup dari arah udik, karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang ternak. Untuk mencegah penyakit yang dibawa oleh angin itu, orang Umalulu menyelipkan ruka malapau atau daun mangga pada atap di sekeliling rumah mereka. 2. Tokoh-tokoh manusia. Tokoh-tokoh manusia yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah para ratu, Taumapimu Papuhi, dan Namapimu Muru, karena mereka ini dianggap mempunyai kekuatan untuk menguasai tenaga alam seperti hujan, menyembuhkan penyakit atau mencelakakan orang dengan cara-cara gaib yaitu dengan cara mengucapkan mantra-mantra tertentu. Ilmu gaib atau puhi, yang dilakukan oleh para ratu, atau oleh Taumapimu Papuhi untuk mendatangkan hujan, ialah dengan melaksanakan upacara Kanjiku. Upacara ini dilakukan di Katuada, dengan membawa persembahan pahapa, kawadaku, Hunggu Maraku, seekor kambing, dan 4 ekor anak ayam kepada para Marapu, terutama kepada Umanda Pataungu. Seorang Taumapimu Papuhi ketika melakukan ilmu gaib yang bersifat agresif, mempersembahkan pahapa, kawadaku, dan beberapa ekor ayam yaitu, bisa, 2, 4 atau 8 ekor, tergantung kebutuhan, kepada para Marapu yang berada di Utamuru, Kabawatu, atau hutan hijau dan tebing batu, yaitu para Marapu yang dipuja oleh Kabibu Menggitu, atau pada Marapu Ratu Kabuarangu, dan Marapu Kabala. Kemudian melakukan upacara sembahyang dan mengucapkan mantra-mantra atau tunduwara, dengan maksud agar orang yang dituju, menjadi sakit, mendapat kesialan, atau kematian. Ada pula ilmu gaib lain, yang disebut kabeli mata, atau membalik mata, yaitu ilmu gaib semacam sihir, yang dapat mengubah manusia menjadi binatang, pohon atau batu.
Apabila ada seseorang yang ditimpa penyakit, maka ia dapat meminta pertolongan kepada Mapingu Muru untuk mengobatinya. Mapingu Muru biasanya akan memberi muru, atau obat dari ramuan daun-daunan, atau tadaai, atau obat dari ramuan akar-akar pohon, atau kulit kayu, yang telah diberi mantra-mantra tertentu kepada si sakit. 3. Bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia yang paling dianggap mempunyai kekuatan gaib, ialah kapai, atau ngati, atau kemaluan wanita. Bila kapai ini sampai terlihat oleh orang lain, yaitu terutama pria, maka dianggap akan membawa sial kepada yang melihatnya. Hal itu berlaku pula untuk suami si wanita. Itulah sebabnya persetubuhan harus dilakukan pada malam hari, atau di tempat gelap. Alat kelamin wanita dianggap palili, atau tabu, karena merupakan tempat keluar sesuatu yang penuh dengan kekuatan gaib, seperti roh anak yang lahir dan darah. Darah, terutama yang keluar ketika haid, dianggap mengandung kekuatan gaib, yang dapat membawa kesialan kepada orang lain. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid, dilarang memasuki Uma Marapu, atau tempat-tempat suci lainnya, dilarang menyiapkan sesajian untuk para marapu, dan tidak boleh mandi di sungai. Wanita yang sedang haid, harus berdiam di kamar, dan mandi di kamarnya pula, dengan menggunakan air panas yang diberi ramuan kayu, dan daun kahi Jawa, atau asam, yang gunanya untuk menghangatkan badan, dan melancarkan keluarnya darah. Bagian tubuh manusia yang juga dianggap mengandung kekuatan gaib ialah air ludah. Air ludah digunakan untuk obat, antara lain untuk menghilangkan rasa pegal-pegal, yang diakibatkan oleh sakit malaria, yaitu dengan cara melumuri badan dengan hadabai, atau rumput yang tumbuh di batu-batu, yang dikunyah bersama sirih pinang, dan dicampur air ludah. Demikian pula bayi yang baru lahir, agar luka pada pusarnya cepat sembuh, maka luka itu dilumuri air ludah, yang telah bercampur dengan kunyahan sirih pinang. Rambut adalah bagian tubuh manusia yang juga dianggap mempunyai kekuatan gaib. Oleh karena itu, rambut seseorang yang dipotong ketika ia baru lahir, akan disimpan di dalam kahipatu, dengan maksud agar selama hidupnya terhindar dari mara bahaya. Kelak bila orang itu meninggal, maka rambut dalam kahipatu itu, akan dikuburkan pula bersamanya. 4. Binatang. Binatang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, antara lain, wangi, atau burung hantu, huu, atau burung alap-alap, dan gangga, atau burung gagak. Ketiga jenis burung itu ditakuti oleh orang Umalulu karena dianggap dapat membawa kesialan. Binatang lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, dan mempunyai kedudukan khusus dalam kepercayaan mereka, ialah wei, atau babi, karambua, atau kerbau, jara, atau kuda, manu, atau ayam, dan ahu, atau anjing. Babi merupakan hewan korban yang utama dalam upacara-upacara keagamaan dan dianggap mempunyai kekuatan gaib, karena dapat menyampaikan segala kehendak manusia kepada para marapu. Diterima atau tidaknya suatu permohonan, dapat dilihat melalui hati babi. Kerbau, merupakan binatang yang biasa dikorbankan pada upacara-upacara keagamaan, terutama pada upacara perkawinan, kematian, membangun rumah baru, dan panen. Secara simbolis, daging kerbau yang dikorbankan itu, dipersembahkan kepada para arwah. Menurut kepercayaan, kerbau-kerbau korban ini, merupakan bekal arwah orang yang meninggal, dalam perjalanannya ke Parai Marapu, dan setibanya di Parai Marapu, digunakan untuk menjamu arwah keluarganya yang telah lebih dahulu berada di sana. Selain itu, kerbau dianggap binatang yang dapat membawa keberuntungan pada pemiliknya. Oleh karena itu, ada tempat pemujaan khusus yang disebut Uma Karambua, yaitu tempat memuja leluhur untuk memohon kekayaan. Kuda, yaitu binatang yang melambangkan ketaatan paling utama dan dianggap membawa kejayaan pada pemiliknya. Ketaatan kuda ini tidak terbatas di dunia saja, tapi juga di akhirat sebagai tunggangan majikannya. Oleh karena itu, ketika majikannya meninggal, kuda kesayangan harus dikorbankan, untuk mengantar arwah majikannya ke Parai Marapu. Seperti halnya kerbau, maka kuda pun ada tempat pemujaan khusus, yang disebut Umajara, yaitu tempat memuja leluhur, untuk memohon kejayaan dan kekayaan. Jenis binatang lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah ayam jantan. Bulu-bulu ayam jantan dianggap mempunyai kekuatan untuk menolak bahaya, dan dapat memayungi arwah seseorang dalam perjalanannya menuju Parai Marapu.
Selain itu koko ayam jantan dianggap dapat membangunkan arwah orang yang meninggal, agar bersiap untuk menempuh perjalanan ke alam baka. Anjing adalah binatang peliharaan yang senantiasa mengikuti majikannya jika sedang bepergian atau berburu. Anjing kesayangan dinilai sebagai kawan senasib sepenanggungan yang tidak terbatas di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Pada upacara kematian, anjing kesayangan dikorbankan agar arwahnya dapat mengikuti arwah majikannya. Selain itu anjing dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat melihat makhluk-makhluk halus. 5. Tanaman. Tumbuh-tumbuhan yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain kalala, atau kaktus, karangga langadi, atau akar bahar, pau, atau mangga, dan menggitu, atau lontar. Kekuatan gaib yang ada dalam tanaman tersebut, ialah dapat menolak bahaya dan penyakit. Selain itu, mereka pun percaya bahwa semua daun-daunan mempunyai khasiat sebagai obat, misalnya kuta, atau sirih, kabaru, atau puaru, kahi Jawa, atau asam Jawa, muru mangandingu, atau sejenis sulur-suluran, yawilu, atau kayu manis, kunubuti, atau dalam bahasa Latin, Cyptis suaveolens, dan rutu, atau dalam bahasa Latin, Albiza marginatamir, yang semuanya juga dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghilangkan penyakit. Pohon yang dianggap keramat tetapi tidak mempunyai akibat buruk, ialah wangga, atau beringin, mayela, kunjuru, atau teniring, atau dalam bahasa Latin Cassia fistula, dan kanawa, atau angsana. 6. Benda-benda. Benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, dan merupakan lambang suci para Marapu, ialah Tanggu Marapu. Benda-benda lain yang juga dianggap mempunyai kekuatan gaib, ialah benda-benda pusaka, seperti parang, kain-kain, perhiasan emas, perhiasan manik-manik, atau anahida, dan hiwaru, atau jimat, yang dikeluarkan atau dibawa hanya pada saat-saat tertentu saja, oleh pemiliknya. 7. Suara-suara. Suara-suara yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, ialah mantra-mantra, atau tunduwara, yang diucapkan para ratu, Tau Mapingu Papuhi, dan Mapingu Muru. Selain itu suara-suara nyanyian, dan irama pukulan gong, yang dibawakan pada suatu upacara, dianggap mempunyai kekuatan gaib juga, karena mampu menciptakan suasana yang diperlukan. Pemujaan. 1. Benda-benda keramat. Kehadiran para Marapu di dunia nyata, diwakili lambang-lambang suci yang berupa perhiasan emas, atau perak, atau terkadang berupa patung, atau guci, yang disebut Tanggu Marapu. Lambang kebesaran, dan kehadiran umbu endalu, ialah sebuah perhiasan emas dengan panjang 8 cm, dan bergaris tengah 12 mm. Selain itu terdapat pula 2 buah guci yang disebut Balurara, Kihimuru, atau guci merah dan hijau. Guci merah melambangkan bumi, sedangkan guci hijau melambangkan langit. Ketika dilakukan upacara Wundali Humbuli Maraku, atau upacara persembahan kepada umbu endalu yang diselenggarakan 8 tahun sekali, guci hijau digunakan untuk menimba air di sungai, yang kemudian air itu ditumpahkan ke dalam guci merah yang selalu tetap berada di tempatnya. Air yang ditumpahkan dari guci hijau ke guci merah, adalah lambang hujan. Apabila air yang ditumpahkan itu berlebihan, maka hal itu pertanda akan dilimpahi banyak hujan. Sebaliknya apabila ternyata air yang ditumpahkan itu tidak memenuhi guci merah, maka pertanda akan kekurangan hujan. Kini kedua guci tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan fungsinya dari benda-benda keramat tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu benda-benda upacara, dan alat-alat upacara. Benda-benda upacara dijadikan objek pemujaan, karena dianggap sebagai lambang yang mewakili para Marapu. Sedangkan alat-alat upacara, tidak dijadikan objek pemujaan. Walaupun demikian, alat-alat ini dianggap keramat pula, karena telah lama digunakan sebagai alat pemujaan. Benda-benda upacara yang dikeramatkan ini disebut Tanggu Marapu, atau benda-benda yang dikhususkan untuk pemujaan leluhur. Tanggu Marapu dapat dibagi ke dalam 2 golongan. Pertama, Tanggu Marapu Lahindi, atau bagian Marapu di atas loteng, yaitu benda-benda yang sangat dikeramatkan, sehingga tidak seorang pun boleh menyentuh benda-benda tersebut, kecuali ratu dan paratu. Menurut kepercayaan, roh-roh leluhur ada di dalam benda-benda tersebut, biasanya terbuat dari emas, sehingga dianggap sebagai Marapu itu sendiri. Kedua, Tanggu Marapu Lakaheli,
atau bagian leluhur di balai. Tanggu Marapu golongan ini, merupakan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh suatu kabihu, dan tidak sekeramat Tanggu Marapu Lahindi. Tanggu Marapu Lakaheli ini antara lain, berupa perhiasan emas, perak, kain-kain, gelang gading, kalung manik-manik, gong, perhiasan kepala, dan sebagainya. Adapun alat-alat upacara antara lain berupa wadah-wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar, tempurung kelapa, piring tembaga atau perunggu, pisau, parang, tombak, gunting, piring kayu, lesung, periuk tanah, tali dan kendali kuda. 2. Tempat pemujaan. A. Uma Bokulu. Lambang-lambang suci disimpan di Paniangu Marapu, atau kediaman Marapu, yaitu di bagian atas dalam menara Uma Bokulu, atau rumah besar, rumah pusat suatu kabihu. Khusus untuk Marapu Umbu Endalu di Umalulu, dibuat tempat persemayaman tersendiri yang tidak boleh dihuni manusia, yaitu yang disebut Umandapataungu, Panongu Ndapaklangu. Selain Uma Bokulu, rumah-rumah lain yang khusus digunakan untuk tempat upacara pemujaan terhadap Marapu yang mempunyai kekuasaan atau tugas tertentu, antara lain. Pertama, Uma Karambua, ialah tempat memuja leluhur untuk meminta kekayaan. Kedua, Uma Andungu, ialah tempat memuja leluhur untuk minta keberhasilan dalam peperangan. Ketiga, Uma Payenu, ialah tempat memuja leluhur untuk memohon berkat bagi setiap pengantin baru. Keempat, Uma Pakilungu, ialah tempat memuja leluhur untuk menolak bahaya penyakit. Kelima, Uma Menggitu, ialah tempat memuja leluhur untuk mengundang arwah-arwah yang berada di hutan-hutan atau di gua-gua agar turut serta dalam mengalahkan musuh. Keenam, Uma Baradita, ialah tempat memuja leluhur untuk meminta kekuatan, keberanian dan kekebalan. Kehidupan masyarakat pedesaan di Umalulu berdasarkan kesatuan hidup setempat yang disebut Paraingu, yaitu suatu perkampungan besar yang dihuni oleh beberapa kabihu yang berhimpun di dalamnya. Setiap kabihu membangun rumah-rumah mereka pada suatu bagian Paraingu yang disebut Kuataku. Pengertian Paraingu dapat disamakan dengan desa, sedangkan Kuataku disamakan dengan kampung. Di dalam suatu Paraingu, biasanya terdapat pemujaan kepada satu Marapu Ratu, atau Maha Leluhur. Misalnya, Maha Leluhur di Umalulu ialah Umbu Endalu, dan dipuja dalam suatu rumah kecil yang tidak dihuni manusia. Oleh karena itu, rumah pemujaan tersebut diberi nama, Umandapataungu, atau rumah yang tak berorang, yang dalam Luluku, atau bahasa puisi berbait disebut Umandapataungu, Panongu Ndapaklangu, atau rumah yang tak berorang dan tangga yang tak berpijak. Menurut kepercayaan masyarakat Umalulu, Umbu Endalu mendiami rumah tersebut secara gaib. Secara fisik rumah itu terlihat kecil, tetapi secara gaib rumah itu sebenarnya merupakan rumah besar. Mereka menganggap Umbu Endalu senantiasa berada di dalam rumah tersebut, karena itu tangga untuk naik turun ke rumah selalu disandarkan. Rumah pemujaan Umandapataungu disebut juga Umaru Kalamaku, atau rumah daun keiapa, karena atapnya dibuat dari daun kelapa. Dan Uma Lilingu, atau rumah pemali, karena untuk datang dan membicarakan rumah tersebut, harus menurut adat atau tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur pula. Umandapataungu berbentuk Uma Kamudungu, atau rumah tak bermenara, dan menghadap ke arah Tunduluku, atau menurut aliran air sungai, hilir, serta terletak di bagian Kanipadua, atau pertengahan, pusat, dari Paraingu Umalulu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah pemujaan, adalah kayu endailinga, atau ainitu, atau cendana, yang digunakan untuk tiang-tiang, atau jumlah seluruh tiang dari rumah pemujaan ini ada 16 buah tiang atap dan dinding dari bahan rukalamaku, atau daun kelapa, dan tali pengikatnya dari bahan huaba, atau selubung mayang kelapa. Bahan-bahan tersebut harus diambil dari suatu tempat yang bernama Kaaliwaruwaka dan sekitarnya. B. Katuada, tempat upacara pemujaan kepada para Marapu bukan hanya di dalam rumah saja, tetapi juga di luar rumah, yaitu di Katuada. Katuada merupakan tempat upacara pemujaan berupa tugu, atau semacam lingga yoni, yang dibuat dari sebatang kayu kunjuru,
atau kayu kanawa, serta sisi-sisinya diletakkan batu pipi. Batu pipi tersebut merupakan tempat untuk meletakkan bermacam-macam sesaji kepada umbu rambu, atau dewa-dewi, antara lain berupa pahapa, atau siripinang, kawadaku atau keratan mas, dan uhu mangejingu, atau nasi kebuli. Katuada ini ada bermacam-macam menurut tempat dan fungsinya, yaitu 1. Katuada kawindu, atau tugu halaman, tugu sembayang yang dipancangkan di halaman setiap rumah. Pada tugu inilah tiap-tiap keluarga Batik melakukan upacara pemujaan kepada dewa-dewi, agar dijauhkan dari bahaya penyakit. Selain itu dari tugu ini pula para marapu dari luar rumah, diajak masuk bila ada upacara di dalam rumah, dan sebaliknya, para marapu yang berada di dalam rumah diajak keluar, bila ada upacara di luar rumah. 2. Katuada Paraingu, atau tugu kampung, tugu sembayang yang dipancangkan di muka Umabokulu. Tugu ini merupakan tempat upacara yang meliputi kepentingan seluruh warga Paraingu, atau warga Kuataku, misalnya, pada upacara Hiri Paraingu, Puru Lamanangu, dan Pamangu Langu Paraingu. 3. Katuada Pindu, atau tugu pintu, tugu sembahyang yang dipancang di pintu kampung, dan merupakan tempat upacara sembahyang untuk menolak mara bahaya dari luar kampung. Selain itu, sebagai tempat untuk mengajak para marapu, dan para arwah lainnya, agar masuk ke kampung bila ada upacara. Demikian pula sebaliknya. 4. Katuada Padangu, atau tugu padang, tempat melakukan upacara sembahyang di padang rumput, untuk meminta agar hewan ternak berkembang biak dengan baik. 5. Katuada Wuaka, tugu kebun, yaitu tugu sembahyang yang dipancangkan di Katiku Wuaka, atau kepala kebun, dan merupakan tempat upacara sembahyang untuk minta kesuburan tanaman, serta menolak segala bencana. 6. Katuada Latamu, atau tugu sawah, yaitu tugu sembahyang yang dipancangkan di Ngaruwai, atau mulut air, yaitu tempat permulaan air masuk ke sawah. Tugu ini tempat upacara sembahyang untuk meminta keamanan, dan kelimpahan hasil tanaman di sawah. 7. Katuada Padiratana, atau tugu batas tanah, yaitu tempat mengumpulkan arwah-arwah dari seluruh tanah perkebunan, agar tidak mengganggu tanaman dalam kebun itu. 8. Katuada Bungguru, atau tugu persekutuan, yaitu tempat upacara sembahyang yang meliputi seluruh daerah perkebunan, dan persawahan, yaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada Mawulu Tau, Maji Tau, para marapu, dan para arwah yang berada di tempat itu karena telah menjaga serta memberikan hasil panen yang baik. 9. Katuada Patamangu, atau tugu perburuan, yaitu tempat upacara sembahyang ketika hendak berburu, dengan permohonan agar arwah-arwah yang berada di tempat perburuan, menolak segala bahaya dan memberikan hasil buruan seperti yang diharapkan. 10. Katuada Mananga, atau tugu muara, yaitu tugu sembahyang yang dipancangkan di muara sungai, dan merupakan tempat upacara untuk memohon kebersihan lahan, menolak segala bencana, dan agar hujan turun dengan baik. Upacara sembahyang di Katuada Mananga ini, biasanya dilakukan oleh seorang Mangutanangu, atau Tuan Tanah. 11. Andungu, atau tiang, merupakan sebuah katuada juga, tapi karena tugu ini merupakan tiang kekuatan, dari seluruh kabihu maka disebut Andungu. Ada dua macam andungu, pertama, yang disebut andu uhu, atau tugu padi, yaitu tugu tempat upacara, mengenai padi yang biasanya dipancangkan di rumah pusat Mangutanangu. Kedua, yang disebut andu katiku, atau tugu kepala, yaitu tugu tempat memancangkan kepala-kepala manusia yang berhasil dipenggal dalam peperangan. Tugu ini dipancang di muka rumah kabihu, yang leluhurnya mempunyai kewajiban untuk keperluan tersebut. 12. Pahuamba, atau penyembahan, merupakan suatu timbunan batu, yang biasanya berada di bawah pepohonan, dan merupakan tempat upacara pemujaan kepada para marapu, terutama yang berasal dari Kiri Awangu, Mata Lodu, atau ujung langit dan matahari. Upacara pemujaan pada Pahuamba ini dilakukan, ketika diadakan Pamangundiawa, atau perjamuan dewa, yaitu upacara pemujaan, dan persembahan kepada para marapu, agar seluruh warga tiap-tiap kabihu, diberi perlindungan dan kemakmuran. C. Pemuka agama.
Untuk mengadakan hubungan dengan para arwah leluhur, dan arwah-arwah lainnya, orang Sumba melakukan berbagai upacara keagamaan, yang dipimpin oleh ratu atau pendeta. Penetapan waktu upacara didasarkan pada suatu kalender adat, yang disebut Tanda Wulangu. Kalender adat ini tidak boleh diubah, atau ditiadakan, karena telah ditetapkan berdasarkan nuku hara, atau hukum dan tata cara dari para leluhur. Bila diubah, dianggap akan menimbulkan kemarahan para leluhur, dan akan berakibat buruk pada kehidupan manusia. Masyarakat Umalulu di Sumba Timur juga percaya, tentang adanya suatu kekuatan sakti dalam alam, yang dapat menyusahkan hidup manusia, tetapi dapat digunakan, bila dikendalikan dengan ilmu alam, atau ilmu gaib. Caranya, dengan mempelajari mantra-mantra tertentu, para Taumapingu Puhi, atau Namapingu Muru, atau dukun, dapat diminta bantuannya untuk mendatangkan hujan, atau menyembuhkan penyakit. D. Kesusastraan suci. Karena tidak mengenal tulisan, kesusastraan suci mereka diturunkan secara lisan, oleh para ahli, atau pemuka-pemuka agama. Kesusastraan suci ini, disebut Li Endai, atau Li Marapu, yang diceritakan pada saat upacara-upacara keagamaan, sambil diiringi nyanyian adat. Kesusastraan suci ini, dianggap bertuah, dan dapat mendatangkan kemakmuran pada warga komunitas, dan kesuburan, bagi tanaman, serta ternak peliharaan. Upacara keagamaan. Menurut Kuncara Ningrat, dunia gaib dapat dihadapi manusia dengan rasa hormat, bakti, takut, dan sebagainya, atau dengan suatu campuran dari segala macam perasaan tersebut. Perasaan-perasaan itu, akan mendorong manusia untuk melakukan hubungan dengan dunia gaib, yang disebut kelakuan keagamaan. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa perasaan yang mendorong orang Umalulu untuk melakukan hubungan dengan para Marapu, berlainan sekali dengan dorongan terhadap Mamarungu, dan Patau Tanah. Perasaan yang melatar belakangi hubungan orang Umalulu dengan para Marapu, didasari oleh rasa cinta, hormat, dan bakti, sebaliknya terhadap Mamarungu, atau Patau Tanah, didasari oleh rasa takut dan benci. Perasaan-perasaan yang berbeda inilah, yang menentukan serta mewarnai kelakuan keagamaan mereka, dan kelakuan keagamaan yang dilaksanakan menurut tata kelakuan baku, yang biasa disebut, upacara keagamaan. Menurut pandangan orang Sumba, manusia merupakan bagian dari alam semesta yang tak terpisahkan. Hidup manusia harus selalu disesuaikan dengan irama gerak alam semesta, dan selalu mengusahakan agar ketertiban hubungan antara manusia dengan alam tidak berubah. Selain itu, manusia harus pula mengusahakan keseimbangan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di setiap bagian alam semesta ini. Bila selalu memelihara hubungan baik, atau kerjasama antara manusia dengan alam, maka akan tercipta keseimbangan dan ketertiban. Hal tersebut berlaku pula antara manusia yang masih hidup, dengan arwah-arwah dari manusia yang sudah mati. Manusia yang masih hidup mempunyai kewajiban, untuk tetap dapat mengadakan hubungan dengan arwah-arwah leluhurnya. Mereka beranggapan bahwa, para arwah leluhur itu, selalu mengawasi dan menghukum keturunannya, yang berani melanggar segala nuku hara, sehingga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya terganggu. Untuk memulihkan ketidakseimbangan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia terhadap alam sekitarnya, maka manusia mengadakan kontak dengan para arwah leluhurnya, dengan melaksanakan berbagai upacara. Saat-saat upacara dirasakan sebagai saat-saat yang dianggap suci, genting, dan penuh dengan bahaya gaib, maka saat-saat upacara harus diatur waktunya, agar sejajar, dengan irama gerak alam semesta, serta pengaturan waktu untuk melakukan berbagai upacara tersebut, didasarkan pada kalender adat, Tanda Wulangu. Dalam jangka waktu kehidupan tiap individu dalam masyarakat Sumba, ada saat yang dianggap genting, atau krisis, yaitu saat kelahiran, menginjak dewasa, perkawinan dan kematian. Pada saat-saat seperti itulah, upacara keagamaan biasanya dilaksanakan. Upacara-upacara keagamaan di Sumba selalu dianggap keramat. Oleh karena itu, tempat-tempat upacara, saat pelaksanaan, alat-alat upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara dianggap keramat pula. Pada setiap upacara keagamaan, berbagai bentuk kesenian, biasanya juga ditampilkan, dan menjadi pengiring, bagi keagamaan mereka. Pertama, upacara kehamilan dan kelahiran. Pada saat sekitar kelahiran seorang bayi,
ada beberapa peristiwa penting yang harus mendapat perhatian orang tua dan kaum kerabatnya. Misalnya pada bulan keempat masa kehamilan, diadakan upacara pamandumu pelungu, atau meneguhkan tumpuan, dengan mempersembahkan pahapa, kewadaku, dan mangejingu, kepada para marapu, dan diawa tumbun diawa dedi, atau dewa tumbuh, dan lahir, agar kandungan luput dari mara bahaya. Selain itu, untuk mencegah adanya kekuatan-kekuatan gaib yang bersifat jahat, seorang wanita yang sedang hamil, selalu menyelipkan sebilah pisau bertuah di pinggangnya. Selama kehamilan, suami istri harus mentaati beberapa pantangan makanan dan perbuatan, agar nantinya tidak menyulitkan kelahiran, dan tidak menimbulkan cacat kepada anak yang akan lahir. Bila saat kelahiran telah tiba, dilakukanlah upacara hamayangu, dengan persembahan pahapa, kawadaku, dan mangejingu, untuk menyambut tamu yang baru datang dari alam gaib. Menurut anggapan orang Umalulu, anak rara, atau bayi, yang akan lahir, adalah makhluk gaib yang datang dari alam gaib, dengan tena, atau perahu. Oleh karena itu, untuk melancarkan kelahirannya, segala dosa orang tuanya harus diakui, dan segala kelalaian dalam memenuhi kewajiban terhadap para marapuh harus dinyatakan. Setelah bayi dimandikan, dan diberi nama melalui upacara dekangu tamu, dilakukan lagi upacara hamayangu bahakaheli, untuk membersihkan segala kenajisan, dan menghaturkan terima kasih kepada para marapuh. Ketika bayi sudah berumur 4 hari, dilakukan upacara kikiru, atau cukur. Kemudian rambut dan tali pusar si bayi, disimpan dalam kahipatu, untuk turut dikuburkan, bila dia meninggal di kemudian hari. Apabila sudah berumur 8 hari, dilakukan upacara hangguru, yaitu upacara penyambutan si bayi di tengah kaum kerabatnya. Pada masa inilah ia mulai menginjak tanah, dan turut mandi di sungai. Upacara-upacara tersebut selalu disertai dengan persembahan pahapa, kawadaku, dan mangejingu. Khususnya untuk persembahan mangejingu, pada upacara hangguru, harus disediakan seekor babi, yang seluruh tubuhnya berwarna hitam, atau wei mitingu. Setelah berumur antara 2-3 tahun, dilakukan upacara peralihan dari masa anarara atau bayi, menjadi anak iada, atau kanak-kanak, yaitu upacara papaita waiwuhu, atau memahitkan air susu, atau penyapihan. Upacara ini dilakukan dengan permohonan kepada para marapu, agar si anak cepat besar, dimudahkan rezekinya, dan diberi keselamatan. Pada masa ini seorang anak iada, sudah boleh makan telur ayam, dan mengikuti orang tuanya bekerja di ladang. Kedua, upacara menjelang dewasa. Anak iada yang berusia antara 2-8 tahun, biasanya disebut, anak iada kudu. Pada usia ini, anak perempuan disebut pula, hiliwuku kudu, atau gadis kecil, karena rambut mereka dicukur gundul pada bagian atas, dan bagian belakang dibiarkan panjang, sedangkan bagian atas dahi disisakan sedikit. Setelah melalui masa anak iada kudu, yaitu antara usia 8-16 tahun, anak iada ini, disebut anak iada matua, atau hiliwuku bokulu, atau gadis besar. Rambut mereka masih dicukur seperti anak iada kudu, tetapi sudah lebih teratur. Sedangkan untuk anak laki-laki, biasanya hanya dicukur pendek saja, kecuali pada masa anak iada kudu, mempunyai potongan yang sama dengan anak perempuan. Pada waktu anak iada beralih menjadi bidi tahu, yaitu antara usia 16-24 tahun, dilakukan berbagai upacara untuk menghadapi saat krisis, dalam menginjak dewasa. Untuk para bidi mini, atau pemuda, dilakukan upacara puru lawai, atau turun ke air, yang disebut juga, upacara waku, atau kari. Beberapa pemuda dengan jumlah genap berpasangan, mempersiapkan diri selama 3 hari, untuk merayakan upacara itu. Mereka membuat suatu pondok yang tersembunyi di dekat sungai. Ke pondok itulah mereka membawa makanan berupa ayam, babi, dan kambing, yang mereka peroleh secara meminta, atau diambil di kampung-kampung sekitarnya. Pada hari keempat, ratu atau paratu yang bertindak sebagai pengatur upacara, mengundang para ama bokulu, untuk melakukan upacara hamayangu, dengan persembahan pahapa, kawadaku, dan mangejingu, yang dilanjutkan dengan pemotongan ayam, dan babi. Sementara itu masing-masing calon, mengaku dosa, dan memohon ampun. Kemudian kulup alat kemaluan mereka ditetak, atau ditore dengan pisau tajam di atas tempurung. Beberapa hari kemudian setelah mereka sembuh, diadakan selamatan dengan memotong ayam, babi, atau kerbau. Dengan dilaksanakannya upacara itu, diharapkan tambahan kekuatan gaib mengikuti mereka untuk kesuburan dan kesejahteraan.
Setelah upacara sunat itu selesai, masih ada lagi upacara yang harus dilakukan oleh pemuda menjelang dewasa, yaitu upacara rondangu, atau memapar gigi, yang disertai dengan kamiti, atau menghitamkan gigi. Selanjutnya dibuat katatu, atau rajah tubuh, atau tato dengan berbagai gambar. Rajah tubuh ini perlu dilakukan karena sebagai tanda pengenal bila masuk ke Parai Marapu. Menurut kepercayaan setempat, orang yang tidak mempunyai katatu akan ditolak memasuki Parai Marapu. Bagi para bidikawini, atau pemudi, atau disebut juga anak karya, atau anak dara, dilakukan upacara nggutingu, atau menggunting, sebagai tanda bahwa mereka telah dewasa. Selain itu dilakukan pula upacara rondangu, kamiti, dan membuat katatu. Ketika melaksanakan upacara rondangu, dilakukan pula upacara pemujaan secara sederhana, dengan persembahan pahapa, kawadaku, dan mangejingu, dan persembahan hewan kurban. Ketiga, upacara pernikahan. Saat peralihan lain yang merupakan saat krisis, dan dianggap penting dalam kehidupan seseorang, ialah saat perkawinan. Untuk menghadapi saat krisis itu, orang Umalulu melakukan upacara pamau papa, atau memberkati jodoh, dengan maksud meminta pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat dari para Marapu. Keempat, upacara kematian. Saat peralihan lainnya yang dianggap penting pula ialah kematian. Saat kematian merupakan saat perubahan, atau perpindahan, dari alam nyata ke alam gaib, yang dalam luluku dikatakan, Njulula Kuraluku, Halubula Mandumara, atau menjelma bagai udang sungai, dan berubah bagai ular darat. Tubuh yang mati hanyalah sebagai tada, atau kulit atau haruma, atau selaput, dan tidak bersifat kekal, sedangkan yang hidup kekal ialah diawa, atau roh. Roh inilah yang harus kembali kepada Maulu Tahu, Maji Tahu. Akan tetapi, selama tubuh yang mati itu belum dikebumikan dengan berbagai upacara, maka selama itu pula rohnya masih melayang-layang, dan dapat membawa bahaya, baik terhadap kerabatnya, maupun terhadap orang lain. Upacara patingu adalah ritual untuk membebaskan jiwa kerabat yang sudah meninggal dari ikatan dunia. Arwah-arwah yang belum diupacarakan, dapat membawa bahaya bagi keluarganya, dan juga masyarakat umum, karena merasa tidak dihiraukan. Seseorang yang telah jatuh dalam dosa, maka ia harus menyerahkan diri kepada seorang Wai Maringu, atau air dingin, untuk menebus segala dosanya, dan kelak bila dia mati, harus dikebumikan dengan berbagai upacara. Apabila tidak demikian halnya, maka selama itu rohnya akan hidup merana, karena tidak diterima di Parai Marapu, dan akan bergabung dengan makhluk-makhluk halus lainnya, yang selalu berusaha mengganggu kehidupan manusia. Pada upacara-upacara keagamaan dan lingkaran hidup yang dilaksanakan, terutama upacara kematian, diselenggarakan secara relatif mewah, sehingga terkesan pemborosan. Namun, bagi orang Sumba, hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanda hormat, dan bakti pada para leluhur, serta menjalin rasa solidaritas kekerabatan di antara mereka. Orang Umalulu membedakan dua macam kematian, yaitu metimbana, atau kematian panas, dan meti maringu, atau kematian dingin. Adapun yang dimaksud dengan metimbana, ialah kematian yang bukan disebabkan oleh ketuaan, atau penyakit, melainkan karena mati terlantar, atau jadangu, kecelakaan, atau manjurangu, dan akibat perang, atau meti lapabiara. Sedangkan meti maringu, ialah kematian yang disebabkan oleh usia tua atau penyakit. Pada saat kematian seseorang diumumkan, keluarga dan kenalan dekatnya datang dengan membawa kain kapan, sarung, selimut, dan ikat kepala. Pahapa dan mangejingu dipersiapkan, gong dibunyikan, disertai lagu duka, dan ludu ratu. Kemudian dilakukanlah upacara pahadangu, yaitu upacara pemasukan jenazah ke dalam kabangu, atau keranda, dengan posisi jenazah duduk, dengan lutut dilipat, dan bertopang dagu, serupa janin dalam rahim ibu. Semua kain bawaan orang yang datang melayat diselubungkan pada jenazah. Kemudian jenazah dipindahkan ke Kaheli Bokulu, atau balai besar, dan selama 4 malam dijaga bergiliran oleh kaum keluarganya. Pada waktu itu pula dipersembahkan korban kerbau, kuda, babi dan ayam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberi persembahan pada saat kematian adalah 1. Yubuhu, karandi, atau kapan dan pengikat, yang terdiri dari kain selimut, atau hinggi,
dan kain pengikat, atau tiara, bila yang mati itu adalah pria, sedangkan untuk wanita, ialah sarung, atau lau, dan tiara. Hal ini pun dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yubuhu latana, atau kapan di tanah, yang harus disertakan dengan si mati ke dalam kubur, dan yubuhu kaheli, atau kapan di balai-balai, untuk keluarga si mati sebagai sumbangan. Yubuhu karandi ini, dibawa oleh pihak Yara Anamini, atau ipar, dan saudara laki-laki. 2. Dangangu, ihi ngaru, atau iringan dan isi mulut terdiri dari perhiasan emas dan perak, kerbau, dan kuda. Dangangu dibedakan antara dangameti, atau iringan mati, yaitu kurban yang harus dipotong, dan dangaluri, atau iringan hidup, yaitu yang diberikan kepada keluarga si mati sebagai sumbangan. Sedangkan ihi ngaru, dibedakan antara ihi ngaru latana, atau isi mulut di tanah yaitu perhiasan emas, perak yang harus disertakan ke dalam kubur, dan ihi ngaru lakaheli, atau isi mulut di balai-balai, yang diberikan untuk keluarga si mati sebagai sumbangan. Dangangu, ihi ngaru ini dibawa oleh pihak laya, anak kawini, atau ipar, dan saudara wanita. Pembawaan orang pada saat kematian selalu dari dua jurusan, yaitu dari pihak Yara, atau pemberi wanita, dan dari pihak laya, atau penerima wanita. Orang lain yang termasuk kerabat dapat membawa salah satu dari dua macam pembawaan tersebut. Selain itu jenazah baru boleh dikuburkan setelah semua sengketa antar keluarga, dalam tanda kutip, bila ada, dikarenakan suatu hal, yang kadang-kadang akan membuat proses pemakaman waktu yang lama, maka akan didamaikan lebih dahulu. Apabila kemungkinan pelaksanaan pemakaman masih lama lagi, maka untuk menyimpan jenazah, dilakukan upacara kabatana kawaruwatu. Dalam upacara ini, jenazah dimasukkan ke dalam peti tanah, atau batu, kemudian dimakamkan, tetapi belum pemakaman yang sesungguhnya. Cara lainnya lagi ialah, jenazah dimasukkan ke dalam kabangu, atau keranda, kemudian diletakkan di dalam sebuah kawarungu, atau pondok, yang dibuat di tengah halaman dekat pekuburan, atau dapat pula diletakkan di kaheli bokulu. Jenazah dalam kabangu itu, selalu dijaga oleh orang-orang khusus, atau disebut pahapanggangu atau, yang dipapah, pengawal arwah. Setiap malam diadakan persembahan berupa makanan kepada arwah, berupa pahapa, dan kurban ayam, atau babi. Ada kalanya pula, dipotong kerbau, atau kuda, yaitu bila ada kerabat lain yang hendak pawala, atau berjaga. Penyimpanan jenazah ini dapat berlangsung 4 bulan, 8 bulan, atau lebih, bahkan ada kalanya hingga bertahun-tahun, tergantung pada mungkin, atau tidaknya upacara pemakaman dilaksanakan. Apabila ternyata segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara pemakaman memungkinkan, maka 4 atau 8 hari sebelumnya, dilakukan dundangu, atau mengundang seluruh kerabat, handai taulan di dalam atau di luar kampung, untuk menghadirinya. Biasanya keluarga yang jauh tempat tinggalnya, datang sehari sebelumnya. Sedangkan keluarga yang bertempat tinggal dekat serta undangan lainnya, datang pada hari pemakaman. Mereka disambut tuan rumah dengan segala hormat, dan dipersilakan duduk di bangga hanamba, kemudian dibagikan sirih pinang dalam tangga wahilu. Kaum wanita biasanya langsung naik ke kaheli bokulu, untuk meratapi jenazah. Setelah penyambutan tamu, dan menetapkan perimbangan bawaan, dipersiapkan perbekalan si jenazah, untuk ke alam arwah. Untuk keperluan itu disembelih seekor kerbau. Gong dibunyikan disertai nyanyian lagu duka, dan ratap tangis para kerabat. Sementara itu para pahapanggangu, atau yang dipapah, atau pengawal arwah, didandani dengan pakaian, dan perhiasan adat yang indah. Ketika saat pemakaman tiba, jenazah diturunkan dari rumah, dan diarak dengan banyak pengawal ke pekuburan. Pengawal yang menunggang kuda, dipayungi dengan payung yang dilapisi kain sutera. Pada saat itu para pengawal menjadi tidak sadar, atau trans, sehingga harus dipapah. Sementara itu 2 pasang kuda disembelih, dan perbekalan arwah si mati dibuang ke arah matahari terbenam. Setibanya di pekuburan, jenazah dikeluarkan dari keranda, lubang kubur ditutupi kain, kemudian jenazah diturunkan, dan didudukkan menghadap ke arah matahari terbenam. Pada saat inilah kaum keluarga yang ingin memberi bekal, kepada arwah si mati, melemparkan benda-benda berharga ke dalam lubang kubur. Setelah itu lubang ditutupi tanah, dan di atasnya ditutupi lagi dengan watu reti, atau batu kubur. Pada kalangan bangsawan, mulut lubang kubur itu ditutupi batu rata, kemudian di atasnya, ditaruh sebuah batu besar yang diberi kaki, dan pada bagian kepala serta kaki didirikan penjireti, atau batu nisan. Kubur yang semacam itu disebut reti pawihi.
Ketika jenazah diturunkan ke dalam lubang kubur, disembelih lagi 2 pasang kuda, agar arwah si mati dapat mengendarainya ke Parai Marapu. Sesudah semuanya beres, para pengurus jenazah mencuci tangan mereka, dengan air kelapa 4 buah di atas kubur. Para wanita meletakkan pahapa, dan menyirami bagian hulu kubur dengan minyak wangi. Selanjutnya dilakukan upacara pahewa, atau perpisahan, yaitu upacara perpisahan antara si mati, dengan kaum kerabatnya yang datang dari kampung lain. Peristiwa itu ditandai dengan diberikannya kain kepada pihak Laiya, dan perhiasan emas, perak, kepada pihak Iara. Kemudian acara dilanjutkan dengan makan bersama. 4 hari kemudian dilakukan upacara Padita Waimata, atau menaikkan air mata. Saat itu merupakan saat terakhir meletakkan pahapa di atas kubur, dan berakhir pula lah saat perkabungan. Dalam upacara ini dikorbankan seekor kerbau, atau babi. Keesokan harinya semua kerabat diberi jamuan makan minum, memberi kain kepada pihak Laiya, memberi kuda dan perhiasan emas, perak, kepada pihak Iara, dan masing-masing diberi pula kameti, atau daging kurban. Setelah itu berpisahlah mereka semua. 4 tahun kemudian, dilakukan upacara perpisahan terakhir, yaitu upacara Palundungu. Upacara ini dilaksanakan untuk menyampaikan arwah si mati ke Parai Marapu, karena menurut kepercayaan, sebelum dilakukan upacara ini, maka arwah si mati hanya tinggal di luar kampung saja. Upacara dimeriahkan dengan memotong babi, dan kerbau, sebagai kurban bagi para Marapu, dan hidangan bagi kaum kerabat. Sebagai tanda, bahwa hubungan dengan alam nyata sudah putus, maka tempat siripinang si mati, dibuang keluar kampung. Dengan berakhirnya upacara tersebut, arwah si mati sudah menjadi Marapu, seperti arwah para leluhur lainnya. Para arwah itu setahun sekali diundang, untuk menikmati persembahan pada pesta Pamangu Langu Paraingu, yang diadakan setiap Wulangu Mangata. Kelima, Pamangu Kawunga dan Wunda Lii Hunggu. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan di Umandapataungu, ialah upacara Pamangu Kawunga, yang dilaksanakan 4 tahun sekali, yaitu bertepatan dengan diperbaikinya tempat pemujaan tersebut, dan upacara Wunda Lii Hunggu, Lii Maraku, yaitu upacara persembahan yang dilaksanakan setiap 8 tahun sekali. Agama Marapu dalam sosial kebudayaan. Hampir semua segi kehidupan masyarakat Sumba, diliputi oleh rasa keagamaan, sehingga bisa dikatakan agama Marapu menjadi inti dari kebudayaan mereka, sebagai sumber nilai-nilai, dan pandangan hidup, serta mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Umalulu Sumba Timur, memiliki keterikatan emosional kesatuan, dalam masyarakatnya yang sangat dibutuhkan, demi kelangsungan hidup mereka yang berdiam terpencar-pencar, sehingga upacara-upacara, dan pesta-pesta adat yang mereka laksanakan, sebenarnya, disebabkan oleh adanya dorongan emosional kesatuan, atau solidaritas. Pandangan tentang kehidupan dan kematian. Menurut kepercayaan masyarakat Umalulu, seseorang yang lahir ke dunia, dan meninggal, adalah atas kehendak Maulu Tau Maji Tau. Peristiwa kematian adalah suatu peristiwa perpindahan, atau peralihan, dari alam nyata, atau dunia, ke alam gaib, atau akhirat. Menurut pandangan mereka, kehidupan di alam gaib mempunyai struktur yang sama dengan kehidupan di alam nyata. Akan tetapi kehidupan di alam nyata tidak kekal, sedangkan kehidupan di alam gaib adalah kekal. Tubuh manusia hanyalah sebagai teda, atau kulit, atau haruma, atau selaput, yang dapat mati, sedangkan yang hidup kekal, atau enjulu, ialah diawa, atau roh. Pengaruh budaya asing. Dalam perkembangannya, masyarakat Sumba pernah mendapat pengaruh Hindu melalui kerajaan-kerajaan dari Jawa, yaitu Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Namun, pengaruh Hindu tersebut hampir tidak memberikan bekas di bidang keagamaan. Demikian pula halnya dengan pengaruh agama Islam, yang penganutnya hanya terbatas dalam lingkungan penduduk non-Sumba saja. Penyebaran agama Kristen sudah dilakukan sejak tahun 1881, tapi pengaruhnya hanya pada golongan atas saja, yaitu pada golongan Ratu, dan Maramba, dan tidak begitu banyak jumlahnya. Mereka inilah yang diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk beralih agama.
Sekolah-sekolah pekabaran Injil, atau biasa disebut Zending, didirikan pada tahun 1892 di Melolo, ibu kota kecamatan Rindi Umalulu, berupa folk school. Namun, usaha-usaha tersebut tidak mendapat hasil yang memuaskan. Hingga tahun 1982, hanya 1,1% saja, dari seluruh jumlah penduduk Umalulu yang beralih agama menjadi pemeluk agama Kristen, selebihnya masih memeluk agama asli mereka, yaitu Marapu. Semenjak tahun 1990-an, sebagian besar dari mereka, sekitar 80%, dengan berbagai alasan sudah beralih agama menjadi pemeluk agama Kristen. Masyarakat memilih agama Kristen, karena mereka masih tetap dapat menjalankan upacara-upacara keagamaan mereka sendiri. Yehu Karetu, atau Yesus Kristus, bagi mereka Marapu juga, walaupun sebagai Marapunya orang Kristen. Selain itu dengan menjadi seorang Kristen, mereka mendapat jaminan bahwa anak-anak mereka dapat bersekolah. Hierarki para dewa. Pertama, masyarakat Umalulu. Masyarakat Umalulu, Sumba Timur mempunyai banyak dewa, atau Marapu, dan ada susunannya secara hierarki, tetapi tidak merupakan suatu panteon tersendiri, karena setiap dewa mempunyai tempat persemayaman sendiri, di rumah suatu kabihu yang memujanya. Para Marapu tidak selalu berada di tempat persemayamannya, kecuali saat ada upacara tertentu. Kedua, Marapu kerabat Ratu Umbu Endalu. Para Marapu dapat digolongkan berdasarkan hubungan kekerabatan, dan pemerintahan, dengan Marapu Ratu Umbu Endalu yang biasa disebut sebagai Umanda Pataungu. Marapu yang termasuk kerabat Umbu Endalu, ialah Rambu Pudukawau, yang merupakan permaisurinya, dan dua orang putra, yaitu Umbu Kalurihi, dan Umbu Tungguwatu. Istri Umbu Endalu yang kedua, bernama Rambu Kahiliaba, yang biasa disebut Rambu Henda Mandari, dan mempunyai seorang putri serta dua orang putra, yaitu Rambu Kongawandalu, Umbu Mula, dan Umbu Lu. Ketiga, Marapu pemerintahan Ratu Umbu Endalu. Marapu yang tergolong dalam pemerintahan Umbu Endalu antara lain: A. Umbu Endalu, oleh keturunannya dipuja sebagai Ina Ratu, Amakonda, Napamalilingu Langu Napapalilinku Hida, atau ibu bapak para ratu dan raja, yang dipantangkan kata dan yang tak terhalang aturan, dan dianggap sebagai dewa kesuburan serta kemakmuran. B. Umbu Kalurihi, bertugas sebagai ratu, atau imam, pendeta, yang mengurus hal keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai ratu, Umbu Kalurihi dibantu oleh beberapa ratu lainnya yaitu: 1. Umbu Pandi Makahihiru, pembantu Umbu Kalurihi, yang bertugas sebagai paungu, atau pemanggil para ratu lainnya, dalam segala urusan golongan ratu. 2. Kunda, Bala, yang bertugas sebagai pesuruh di kalangan ratu. 3. Umbu Hamata, dan Umbu Harahapu, yang bertugas sebagai pembawa barang-barang pusaka. 4. Umbu Manggedingu, dan Umbu Malaranau, yang bertugas sebagai utusan, untuk menghadap nama Wulu Tau Nama Jitau, sebagai Wunamu, atau duta, atau perantara, dan sebagai pemelihara kebersihan tempat pemujaan. C. Umbu Tungguwatu, putra kedua Umbu Endalu, ditetapkan sebagai Maramba, atau raja, yang bertugas menjalankan pemerintahan, dan memimpin dalam segala bidang kehidupan, termasuk urusan keagamaan sebagai pengawas, pelindung, pendorong, dan mengadakan bahan-bahan yang dibutuhkan, dalam melaksanakan upacara pemujaan. Dalam menjalankan tugasnya, Umbu Tungguwatu dibantu oleh 1. Umbu Dimu, dan Umbu Rawa, yang bertugas sebagai penolak mara bahaya, yang datang dari arah udik, dan bahaya penyakit. 2. Umbu Rumbu, dan Umbu Kapalarikatu, sebagai panglima perang. 3. Umbu Tundung Biru, dan Umbu Kahilaku, sebagai pengawal. 4. Titinini, sebagai penasihat. 5. Umbu Diawalodu, dan Umbu Diawamada, sebagai penjaga matahari, dan ahli bela diri. 6. Umbu Panda, dan Umbu Baka, sebagai pemberi ampun dan berkat. 7. Umbu Ropa, dan Umbu Nyali, sebagai pemegang kilat. 8. Umbu Owa, dan Umbu Kalaki, sebagai ahli berburu. 9. Umbu Watukambaru, dan Umbu Renggambulu, sebagai penjaga laut. 10. Umbu Mehawulu, dan Umbu Mandarimu, sebagai ahli pertukangan. 11. Umbu Lawahu, dan Umbu Kambaruhihu,
sebagai pengatur dalam hal perkawinan, dan menentukan waktu pertukaran tahun. 12. Umbu Katindi, dan Umbu Luwaratu, sebagai ahli pertanian. Keempat, Marapu berdasarkan jumlah pemuja. Para Marapu dapat dibagi menjadi dua golongan, berdasarkan jumlah pemujanya, yaitu dalam satu Paraingu, dan dalam suatu Kabihu. Marapu golongan pertama ialah, mereka yang termasuk kerabat Marapu Ratu Umbu Endalu, walaupun mereka itu tidak bersemayam dalam satu tempat pemujaan, karena masing-masing Marapu mempunyai tempat persemayaman sendiri. Marapu-Marapu golongan kedua ialah, mereka yang merupakan leluhur tiap-tiap Kabihu, dan bersemayam di Umabokulu, dari masing-masing Kabihu yang memujanya. Legenda dalam prosa rakyat, atau Kareku. Marapu turun dari langit. Langit, tempat asal semua Marapu, terdiri dari 8 lapis, yang disebut Awamu Walundani, dan berbentuk seperti Hawita Panggubulungu, atau kukusan tertelungkup. Pada lapisan yang pertama bersemayamlah Lahupu Ina, Lahupu Ama, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Di lapisan pertama yang bernama Hupu Makanjudingu, Hupu Makapatangu, atau ujung yang gelap gulita ini, diciptakan seorang pria, dan seorang wanita. Kedua orang itu ditempatkannya di suatu tempat yang bernama Kanda Ondai Kabundu Tanah Mulungu, atau Hutan Tua dan Bukit Binasa, yang merupakan lapisan kedua. Di lapisan kedua, lahir Walumini Marimba Walu Kawini Ratu, atau 8 laki-laki raja dan 8 wanita ratu, dan 8 pasang ata, atau hamba. Akan tetapi, karena di lapisan kedua itu terlalu sempit dan gelap, maka turunlah mereka bersama Lahupu Ina Lahupu Ama ke lapisan ketiga yang bernama, Tanah Tanjuruku Watu Pahinggamu, atau tanah yang longsor, dan batu yang disangga. Tanah di lapisan ketiga mudah longsor sehingga harus disangga dengan batu, lagi pula di lapisan ketiga itu masih terlalu gelap. Oleh karena itu mereka turun lagi ke lapisan keempat yang bernama Liakan Jindingu Liakapatangu, atau lubang yang gelap gulita. Di tempat ini masih gelap gulita karena berada di dalam lubang. Kemudian turunlah mereka ke lapisan kelima yang bernama Liamu Lirangambawatu, atau lubang sempit dan tebing batu. Tempat itu pun masih terlalu sempit dan bertebing, tetapi tebing ini terbuat dari emas. Dari lapisan kelima ini terlihatlah oleh mereka sinar terang yang tembus dari bawah. Kemudian tebing emas itu dipecahkan oleh Umbu Pambalu Ramburubu. Setelah itu turunlah mereka ke lapisan keenam yang bernama Reti Wula Kulumbaya, Reti Ananjara Pindu Anatau atau kubur bulan, dan Tempurung Kuningan, kubur anak kuda, dan pintu patung manusia. Di lapisan keenam, Taraf Haululuwe, menempa emas dari pecahan tebing di lapisan kelima, untuk dijadikan 2 buah matahari, dan 2 buah bulan. Setelah jadi, lalu bermusyawarahlah mereka untuk memutuskan, hendak di manakah kedua matahari dan kedua bulan itu digantungkan. Kemudian diputuskan bahwa kedua matahari dan kedua bulan itu akan digantungkan di langit lapisan kelima, oleh Taraf Hau, Luluwe, dengan mengendarai Hanggeji Rupatola Hanggeji Mata Taki atau pelangi. Ternyata dengan adanya 2 buah matahari, hawa menjadi terlalu panas, maka yang sebuah diambil lagi, jadi yang tinggal hanya sebuah matahari saja. Beberapa lama kemudian, kedua buah bulan berselisih memperebutkan seorang wanita bernama Rambumbana, yang berakhir dengan kematian salah satu bulan, sehingga kini hanya 1 bulan saja yang ada. Pada waktu berada di lapisan keenam tersebut, para Marapu belum mengetahui adanya siang dan malam. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan burung rawa, atau punai, untuk menentukannya. Akan tetapi, burung rawa menentukan siang selama 1 tahun, dan malam selama 1 tahun pula, sehingga para Marapu tidak menyetujui karena terlalu lama. Kemudian mereka minta bantuan burung kuaka, atau murai. Kuaka waihamu, atau besok siang, seru burung kuaka setiap pagi. Akhirnya penentuan oleh burung kuaka itu disetujui para Marapu. Di langit lapisan keenam itu pun para Marapu tidak tinggal lama. Mereka turun lagi ke lapisan ketujuh yang bernama Tanah Mumu, Watu Enggela atau tanah berguncang dan batu bergoyang. Akan tetapi kini Lahupu Ina, Lahupu Ama, tidak ikut turun, tetap tinggal di lapisan keenam dan ditemani oleh Ahu Walumiu, Tawomu Walutiu, anjing 8 ekor, dan lebah 8 sarang. Ternyata keadaan di lapisan ketujuh itu pun tidak aman, sehingga para Marapu memutuskan untuk turun lagi ke lapisan ke-8, kecuali Taraf Hau, Luluwe, yang tetap tinggal di lapisan ketujuh. Di lapisan ke-8, para Marapu tinggal lama, dan mereka belajar segala pengetahuan serta nuku, hara yang sampai kini diikuti oleh keturunannya di bumi.
Langit pada lapisan ke-8 ini bernama Taluaram Bidahu, Mau Mundi, Bangga Bila Mau Jati, atau halaman rata, dan balai bercahaya di bawah naungan pohon jeruk, dan pohon jati. Akan tetapi, pada lapisan ke-8 ini para marapu masih merasa tidak aman, karena itu mereka menyuruh Bomu Baku, atau kabut, dan elang terbang untuk mencari tempat yang lebih baik bagi kediaman mereka. Pada suatu saat dalam penerbangannya, Bomu Baku mendapatkan bahwa di bawah lapisan ke-8 ada suatu dataran yang sangat luas. Namun setelah diselidiki ternyata yang terlihat seperti dataran itu hanyalah air semata. Kemudian kembalilah mereka untuk mengabarkan hal tersebut kepada para marapu. Setelah mendengar penjelasan itu, para marapu mengutus Bomu Baku untuk menghadap Lahupu Ina Lahupu Ama di lapisan ke-6. Di lapisan ke-6, Bomu Baku menceritakan maksud mereka kepada Lahupu Ina Lahupu Ama, yang kemudian memberi mereka berjenis-jenis tanah dan batu agar dihamburkan ke seluruh permukaan air. Sekembalinya dan lapisan ke-6 dan menyampaikan segala pesan Lahupu Ina Lahupu Ama tersebut kepada para marapu, kemudian Bomu Baku menghamburkan tanah dan batu itu ke seluruh permukaan air sehingga terjadilah pulau-pulau besar dan kecil. Sesudah segala pulau besar dan kecil itu ada, maka bermufakatlah para marapu untuk turun ke bumi, dengan Panomu Bahi Panomu Atu, atau tangga besi dan teras kayu. Mereka turun di Malaka Tanah Bara, kemudian mereka berlayar dengan menggunakan Karabarongu Karabarita, atau sampan randu dan puli, melalui Hapariun 2 Riu, Hapa Jawa, 2 Jawa, Ruhukum Bali, 5 Makaharu, Endi Ambarai, Endandau, Habarayan Jua, dan akhirnya tiba di Haharu Malaikata Kalindiwatu, atau Tanah Humba, Pulau Sumba. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe Sumba Bagus. Salam Marapu.